warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa semester 3 dari Universitas Negeri Medan dari kelas PJKRH Stambuk 2024. Kami di sini ingin memenuhi tugas rekayasa ID, khususnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fazlur Rahman Arahab. Nama saya Arido Mursalin. Saya Naila Ramadhani Siregar. Saya Joseph Penjangan. Yang dimana tugasnya ini adalah mewawancarai masyarakat sekitar, menanyakan bagaimana menerapkan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Baik, berikut Videonya. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa Unimed semester 3 dari Prodi PJKN. Unimed mendapatkan arahan tugas untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu untuk mewawancara tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sila-sila Pancasila diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan kegiatan masyarakat sehari-hari. Adapun pertanyaannya itu yang pertama mungkin bagaimana masyarakat di lingkungan Abang saling menghormati perbedaan agama dan keyakinan. Ini berkaitan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk ketuhanan yang Maha Esa sendiri, mungkin di lingkungan saya kan mayoritasnya adalah Islam ya. Cuman tidak jauh dari lingkungan saya itu memang ada sekitar Muslim juga. Cuman kalau untuk bagaimana penerapannya, mungkin di situ saling berkoordinasi antara tidak ada perbedaan antara Muslim dan Muslim. Cuman kita saling menghargai, baik kayak kita bertoleransi sesama umat, baik dari beragama Muslim atau Muslim gitu. Mungkin Abang bisa kasih contoh penerapannya seperti apa? Kalau seperti penerapannya, kita tidak pernah mengganggu ibaratnya dalam ibadah, kita tidak pernah mengganggu baik itu Muslim dan Muslim. Kita saling menghargai, kita saling mensupport di lingkungan baik yang Muslim dan Muslim, seperti itu. Sila pertama, Tuhanan yang Maha Esa. Itu berarti setiap penduduk Indonesia bisa bebas menganut ajaran agamanya tanpa paksaan dari pemerintah. Untuk sila kedua itu kan Bang, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu apa contoh tindakan kemanusiaan yang adil dan beradab yang sering dilakukan di lingkungan Abang? Kemanusiaan yang adil dan beradab ya, berarti tidak pernah membeda-bedakan. Kalau misalkan di lingkungan saya mungkin di etika ya, mungkin adabnya lah, ke etika. Kalau di sana kan kita ibaratnya yang Muslim dan Muslim itu baik yang tua dan yang muda, kita saling bersapa gitu. Sapa dengan yang lebih tua, baik ya yang lebih tua dari Muslim atau yang Kristen, kita saling tegur, tidak ada perbedaan. Untuk keadilannya, kalau misalkan ada informasi dari keliling, mungkin kita tidak berbeda-beda. Mungkin ada lagi. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita sebagai manusia harus saling menolong dan saling menghormati kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Ketiga Bang, seperti apa kegiatan gotong royong atau kebersamaan yang rutin dilakukan di lingkungan masyarakat? Kalau untuk gotong royong, kegiatan yang pernah dilakukan itu paling kita melaksanakan kebersihan di lingkungan sekitar ya. Koordinasi dengan orang tua, tempat kita kebersihan. Ketiga, Persatuan Indonesia. Hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan nilai Pancasila sila ketiga adalah dengan mencintai tanah air. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga persatuan tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Lanjut, karir keempat Pak, bagaimana proses musyawarah misalnya dilakukan ketika ada keputusan penting di lingkungan masyarakat? Ini Pak dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan.
Ya tentunya bermusyawarah, rapat dikumpulkan di tempat aula tertentu, kita musyawarahkan apa tujuan yang kita laksanakan dicapaikan, mufakat atau bagaimana pelaksanaannya ke depan. Itu insyaallah sudah terlaksana di tempat saya. Kebetulan saya di Provinsi Riau, di Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Tausai. Sila keempat, perakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, perwakilan. Saat sedang melakukan kegiatan musyawarah, untuk mencapai keberhasilan bersama, kita harus menerima apapun hasilnya dengan lapang dada, serta dengan bertanggung jawab tanpa memaksakan kehendak. Lalu untuk yang kelima, bagaimana masyarakat memastikan pembagian tugas atau bantuan dilakukan secara adil? Bang, misalnya kan bang, atau ada bantuan sosial lagi datang ke rumah. Bagaimana lah itu membagikannya agar secara adil? Kalau untuk membagikan bantuan sosial itu pertama kan kita harus mendata dulu siapa yang berhak mendapatkan bantuan ini. Itu adalah pada Kepling kan kita masyarakat sekitar lingkungan itu mana yang berhak menerima bantuan ini. Ada juga usulan mungkin dari rekan-rekan sekeliling itu untuk mengajukan ke Kepling, maksudnya ini berhak karena pendapatannya di bawah Rata lah. Kalau dari pandangan abang itu di lingkungan abang itu bagaimana bang? Apakah udah adil atau masih belum betul? Kalau kalau di lingkungan saya, syukurnya saya melihat bahwa di lingkungan itu masih adil. Nah, penerapan Keplingnya di lingkungan itu masih adil, tidak ada beda-bedakan antara yang miskin dan yang kaya. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengamalkan nilai Pancasila sila kelima ini, kita dapat melakukan aktivitas gotong royong atau kerjasama demi kebaikan lingkungan untuk bersama. Halo guys, demikian itulah tadi video kami wawancara kepada masyarakat Mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat sekitar. Dadah.